Anda kepingin nggak kalau judul skripsinya itu ketika Anda mengajukan pertama kali bisa langsung di-ACC oleh dosen pembimbing? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang ketika pertama kali mau mengajukan judul skripsi itu seringkali berpikiran atau terkendala dengan pikiran mereka bahwa kira-kira judul saya ini akan diterima langsung oleh dosen pembimbing atau bahkan langsung di-ACC nggak ya? Nah, itu yang biasanya menjadi pertanyaan mendasar yang ada di benak mahasiswa. Nah, tapi kali ini saya akan memberikan beberapa tips bagaimana cara kita mengajukan judul skripsi itu biar langsung di-ACC oleh dosen pembimbing. Nah, tentunya ini apa yang saya lakukan biasanya saya sarankan kepada mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya ataupun mahasiswa-mahasiswa sebelum mereka mengambil mata kuliah proposal skripsi. Jadi ini yang biasa mereka terapkan dan kebanyakan berhasil. Apa yang mereka lakukan sesuai dengan saran saya ini. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel saya, jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Nah, Anda juga bisa berkunjung ke channel saya yang satu, yang Alkolif. Nah, di situ juga banyak berbicara atau membahas tentang topik-topik penelitian atau topik-topik yang berkaitan dengan dunia skripsi. Nah, apa saja yang harus dilakukan mahasiswa untuk pertama kali mengajukan judul skripsi biar nanti judul skripsinya itu bisa langsung di-ACC oleh dosen pembimbing? Yang pertama itu adalah pilihlah judul yang sesuai dengan minat dan kemampuan saudara. Ya, jadi ini penting banget. Kenapa demikian? Karena memilih judul yang sesuai dengan minat saudara itu atau dengan kemampuan saudara itu akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran ketika saudara nanti menulis skripsi. Nah, pastikan bahwa Anda memilih judul skripsi itu yang sesuai dengan minatnya dan kemampuan Anda agar Anda itu dapat dengan mudah mengerjakan dan menyelesaikan skripsi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa googling ya. Bisa googling. Saya sarankan bahwa carilah topik-topik ataupun judul-judul ataupun informasi-informasi, referensi banyak sekali ya, yang dimuat di jurnal-jurnal internasional. Ya, Anda bisa lihat di channel saya yang satu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan jurnal internasional. Kenapa demikian? Saya sarankan untuk yang jurnal internasional Anda mencari topik ataupun riset penelitian karena jurnal-jurnal internasional itu kebanyakan adalah jurnal-jurnal yang atau penelitian-penelitian yang sudah up to date. Jadi bahkan belum pernah dilakukan di Indonesia ataupun bahkan belum pernah dilakukan di kampus-kampus untuk dilakukan oleh penelitian mahasiswa. Nah, itu yang menjadi hot topik ya. Bahkan beberapa dosen itu kalau tidak update informasi tersebut bisa menjadi penelitian yang wow. Bahkan bisa kemungkinan juga penelitian saudara dibiayai oleh dosen pembimbing saudara untuk melakukan penelitian, untuk diambilkan datanya, nanti bisa saudara tulis bersama-sama dengan dosen pembimbing. Itu yang terpenting. Jadi, Anda bisa googling, ya, terutama Anda cari di Google Scholar. Tulis aja Google, kemudian Google Scholar, nanti usahakan kalau Anda bahasa Inggrisnya tidak begitu bagus, Anda translate dulu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris apa yang Anda mau. Ataupun Anda di Google Scholar itu hanya cuma menulis topik besarnya aja, itu langsung akan keluar. Usahakan juga cari jurnal-jurnal internasional yang masih terbaru update-nya. Jadi Anda bisa setting di bagian, kalau di layar laptop kita itu di bagian sebelah kiri. Anda bisa setting di situ tahunnya mulai tahun berapa yang Anda inginkan. Nah, itu lebih bagus. Karena seperti yang saya bilang tadi, topik yang biasanya dimuat di jurnal-jurnal internasional itu adalah topik-topik yang hot issue, yang terbaru. Ya, itu. Kemudian yang ketiga itu adalah Anda bisa menentukan area penelitian yang tepat. Ya, kenapa demikian? Jadi area penelitian yang tepat itu ya harus disesuaikan dengan
memiliki relevansi dengan bidang studi, tentunya bidang studi saudara ya. Jangan Anda memilih area penelitian yang tidak relevansi dengan atau yang tidak sesuai dengan bidang penelitian saudara. Jadi harus disesuaikan ya. Dan itu dianggap penting, biasanya dianggap penting juga oleh sebagian besar, bahkan semuanya dosen pembimbing ya. Itu pemilihan area yang penting itu juga bagus. Kemudian ini yang poin keempat itu adalah yang paling penting bagi saya ya. Biasanya kalau mahasiswa mengalami kebuntuan, kemudian di lingkungan itu sudah tekanan baik dari teman-temannya dan lain-lainnya, maka yang keempat ini adalah Anda harus selalu konsultasi dengan dosen pembimbing. Ya, berbicara dengan dosen pembimbing ya sebelum menentukan judul skripsi. Tapi tentunya Anda sudah harus membawa judul skripsi yang sesuai dengan apa yang Anda tulis ya. Jangan Anda datang ucuk-ucuk tanpa ada embel-embel apa-apa, tanpa membawa bekal apa-apa ya. Jadi harus sudah membawa bekal setidaknya judul meskipun itu belum sempurna ya. Di video saya yang lain, di YouTube saya yang satu itu seringkali saya sampaikan bahwa judul itu bisa kemungkinan akan dirubah ya. Jadi jangan anggap bahwa apa yang Anda ajukan itu judulnya sudah final, enggak gitu ya. Jadi diskusikan dengan dosen pembimbing sebelum Anda memutuskan untuk judul skripsi saudara. Jadi sebaiknya didiskusikan pembimbing Anda dengan dosen pembimbing Anda untuk memastikan bahwa judul yang Anda buat itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan standar yang ditentukan oleh tentunya baik itu oleh jurusan maupun oleh universitas gitu ya. Yang kelima, ya tentunya Anda harus mencari referensi yang terpercaya. Tadi ada hubungannya dengan poin yang kedua. Ya kalau misalnya Anda mencari dari jurnal-jurnal internasional, Anda mengumpulkan beberapa jurnal internasional untuk Anda olah, untuk Anda telaah, itu akan jauh lebih bagus dibandingkan Anda hanya cuma memanfaatkan yang jurnal nasional. Ya, bukan berarti jurnal nasional tidak baik, tetapi kalau dilihat dari kebanyakan yang sudah dibahas, saya lebih merekomendasikan ke jurnal internasional, semacam itu. Jadi, saya pun selalu menekankan ke mahasiswa saya untuk selalu membaca jurnal-jurnal internasional, karena itu kebanyakan informasi yang terbaru yang bahkan belum pernah dilakukan di Indonesia itu bisa kemungkinan akan kita lakukan. Nah gitu, jadi referensi-referensi ini ya, apalagi sekarang Anda sudah dipermudah ya, dengan hanya cuma googling Anda sudah bisa mendapatkan referensi-referensi tersebut ya dari sumber-sumber terpercaya ya. Terutama saya selalu menekankan bahwa carilah referensi yang berasal dari jurnal-jurnal, baik nasional maupun internasional, tapi kalau bisa yang internasional, ya. Itu. Kemudian yang keenam itu adalah ini yang terpenting. Jadi Anda harus sesuaikan dengan waktu yang tersedia, ya. Pastikan bahwa ketika Anda mengajukan judul skripsi itu, Anda harus bisa berpikir bahwa biasanya kan kita harus mengerjakan proposal dulu tuh. Nah, proposal ini saya bisa kerjakan berapa lama? Ya, sampai sidang proposal, kemudian baru akan lanjut ke sidang skripsi. Ya, semacam itu. Jadi, disesuaikan dulu dengan waktu yang tersedia. Pastikan bahwa Anda memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan skripsi maupun proposal ya, yang sesuai dengan judul tentunya judul yang Anda pilih, agar tidak terjadi kesalahan atau kekurangan waktu yang dapat mempengaruhi tentunya kelancaran dalam Anda menulis skripsi tersebut atau menyelesaikan skripsi tersebut. Nah, saya kira itu demikian yang bisa saya share di video kali ini. Mudah-mudahan buat para pejuang skripsi yang saat ini lagi berjuang mungkin, atau teman-teman yang lagi bingung tentang mencari judul, nah jangan lupa untuk selalu tonton video saya yang secara full ya, baik di YouTube saya yang Mimbar Intelek ini maupun di YouTube saya yang satu yang Alkolif. Nah itu Anda bisa cari semua video-video yang berkaitan dengan skripsi. Ya, sekali lagi
Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, Anda bisa DM langsung ke Instagram saya, ke Facebook saya, ataupun bisa komentar di kolom komentar. Insya Allah saya selalu menjawabnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.